Pasangan suami istri di Purbalingga, Jawa Tengah bersekongkol dan mengorbankan anak untuk disetubuhi. Sang ibu memaksa anak kandungnya diperkosa ayah tirinya dengan dalih ritual pesugihan. RM dan istrinya SK ditangkap polisi atas kasus pemerkosaan anak di bawah umur. Korban adalah remaja berusia 16 tahun yang tak lain adalah anak kandung tersangka SK. Kasus ini berawal saat RM dan SK mengalami masalah finansial hingga mereka memutuskan melakukan ritual pesugihan. Kepada SK, RM mengatakan ritual yang mereka lakukan gagal karena ada makhluk gaib yang menaruh dendam kepada mereka. Agar ritual berjalan dengan lancar, harus ada korban nyawa atau hawa nafsu. SK pun menawarkan kepada RM untuk memperkosa anaknya sendiri. Awalnya korban menolak, namun ibunya terus membujuk hingga mengancam korban agar mau menuruti permintaan mereka. RM pulang ke rumah dan cerita kepada istrinya, SK, bahwa ritual pesugihannya itu gagal dengan alasan ada makhluk gaib yang menaruh dendam sehingga meminta tumbal nyawa atau hawa nafsu. Mendengar cerita itu, maka SK menawarkan anaknya, yang ini anak kandungnya yang adalah korban, untuk disetubuhi agar pekerjaan perdukunan lancar sehingga menghasilkan uang. Kasus tersebut terbongkar setelah korban yang ketakutan kabur ke rumah sang nenek dan menceritakan kejadian yang ia alami pada sang bibi. Sang bibi pun melaporkan kasus tersebut ke Polres Purbalingga. Berdasarkan pengakuan kedua tersangka, pemerkosaan terhadap korban sudah terjadi 3 kali. Pujut Andreas Tanto, Purbalingga, Jawa Tengah. Kita sudah terhubung secara daring dengan AKP Aris Setianto, Kasat Reskrim Polres Purbalingga. Selamat sore, Pak Aris. Selamat sore. Ya, Pak Aris, ini RM mengatakan ada ritual pesugihan kepada istrinya, memang sudah ditelusuri juga, memang ada yang mengatakan seperti itu, atau dia mengarang sendiri untuk bisa bersetubuh dengan anak tirinya, atau seperti apa temuan polisi? Baik, jadi setelah kita melakukan penyelidikan dan interogasi terhadap pelaku, di mana nih si pelaku ini hanya berdalih menyampaikan kepada istrinya bahwa dia memiliki kemampuan seperti dukun ataupun bisa melakukan ritual pesugihan. Sehingga istrinya yang saat ini memang mengalami kesulitan, memiliki hutang di mana-mana, sehingga percaya dengan suaminya, akhirnya dengan dalih suaminya untuk melakukan ritual di mana harus bersetubuh dengan anaknya, sehingga istri pun mau melaksanakannya dan tentunya dilakukan sampai beberapa kali di sini. Apakah polisi juga mendalami kemungkinan bahwa RM juga menawarkan hal yang serupa kepada orang lain selain istrinya? Baik, jadi RM ini hanya menyampaikan kepada istrinya saja, di mana supaya istrinya percaya sehingga anaknya bisa dikorbankan sesuai dengan dalihnya dari si suami ini. Ini sudah percobaan ketiga, artinya sebelum-sebelumnya itu juga sudah berhasil dilakukan oleh para tersangka atau gagal dan baru kali ini? Jadi awal mulanya ini sudah dari tahun 2019, ini pertama kali. Kemudian berhasil dengan diberikan obat tidur pertama kali, si anak ini diberikan obat tidur. Selanjutnya kedua kali, ketiga kalinya ini tetap bisa terlaksana karena mengingat si anak ini kasihan dengan ibunya karena masih terlilit hutang gitu. Ini berarti sudah kurang lebih 4 tahun, Pak Aris. Ini tidak terungkap karena sang anak tidak berani menceritakannya atau seperti apa? Jadi ini laporannya dilakukan oleh bibinya di bulan Januari 2024 ini, dan setelah kita melakukan penelusuran baru terungkap ternyata dari tahun 2019 ini sudah dilakukan kegiatan persetubuhan ini oleh bapak terhadap anak. Tentu kondisi anak juga harus dipertimbangkan psikologinya, tetapi apakah juga sudah sempat dimintai keterangan oleh polisi?
sebelumnya kita juga melakukan pendampingan yaitu dari psikolog juga, kemudian dinas sosial, termasuk petugas PPA dari Polres Purbalingga. Dan saat ini kondisi kita pantau terus dan masih stabil. Pernyataan dari sang anak, apakah selama ini dia ada pengancaman agar dia tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain sehingga kemudian dari 2019 tetap diam, atau seperti apa cerita dari korban, Pak Aris? Baik, jadi selama ini si anak memang merasa takut untuk menceritakan ke siapapun karena mengingat ini juga dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Dan kejadiannya di saat si anak ini diajak main ke rumah neneknya, ternyata si anak tidak mau ikut oleh ibunya dan baru saat itu bercerita kepada bibi dan neneknya. Jadi kasus ini murni karena motif ekonomi atau ada temuan lain dari polisi? Jadi murni karena motif ekonomi, bahkan si suami berdalih seperti ini karena memang berdasarkan motif ekonomi. Ini adalah ayah tiri dari korban, artinya pernikahan antara ibunya dengan kedua tersangka ini memang sudah lama atau baru saja tetapi langsung kemudian ditawarkan ritual pesugihan ini, Pak Aris? Ya, jadi ini memang sudah anak tiri jadinya ya. Ini anak yang ikut dari ibunya. Begitu, sehingga dengan banyak permasalahan ini dan berdalih bisa melakukan perdukunan ini sehingga dipercaya oleh istrinya. Tapi pernikahan kedua tersangka ini berarti sudah lama atau baru? Ya, sudah cukup lumayan lama. Oke. Lantas ada pemeriksaan apa lagi yang didalami oleh polisi untuk kemudian menguatkan dugaan dan penyidikan dari polisi? Jadi sementara tetap kita dilakukan visum, di mana itu merupakan prosedur yang harus kita lakukan sebagai bahan dasar kita untuk proses berikutnya. Dan kesaksian dari korban, kemudian kesaksian dari kedua pelaku memang mengiyakan semua, dan kita simpulkan memang terjadi peristiwa itu bahkan dilaksanakan sudah ketiga kalinya. Baik, sudah ada pengakuan berarti dari kedua tersangka? Betul, sudah ada pengakuan. Baik, terima kasih AKP Aris Setianto, Kasat Reskrim Polres Purbalingga telah bergabung bersama Berita Satu Sore.